Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar mengimbau kepada pengurus partai politik lokal untuk mempersiapkan diri menjalani proses verifikasi faktual. Pengurus diminta telah memastikan kesesuaian data yang diinput dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Imbauan disampaikan menyusul tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan KIP Aceh Besar mulai 1 Oktober hingga 4 November mendatang. Selain kepengurusan, petugas juga akan mendata alamat kantor serta jumlah keterwakilan perempuan dalam proses verifikasi lapangan. Ketua KIP Aceh Besar, Muhammad Hayat mengatakan, verifikasi juga akan dilakukan pada kepengurusan partai baik ketua, sekretaris, dan bendahara, serta kepengurusan DPD bagi partai politik, dan juga pengurus kecamatan bagi partai politik lokal. Verifikasi faktual dilakukan menyusul telah selesainya verifikasi administrasi yang dilakukan KIP. Menurut Hayat, dalam proses verifikasi administrasi, 18 partai politik nasional telah dinyatakan lolos sebagai calon peserta pemilu 2024 mendatang. Dari jumlah ini, 9 diantaranya tidak lolos verifikasi administrasi, sehingga harus menjalani verifikasi faktual di lapangan. Hari ini KPU telah mengumumkan bahwa ada 18 partai politik tingkat nasional ataupun parpol yang lolos dari seleksi administrasi. Nah, untuk selanjutnya dari 18 partai tersebut itu ada 9 partai, ada partai baru juga ada partai lama yang tidak lolos PT yang akan melalui verifikasi faktual di lapangan. Kemudian untuk partai lokal juga seperti itu. Ada 6 partai lokal yang lolos verifikasi administrasi, kemudian 2 partai lolos PT tidak melaksanakan verifikasi faktual, hanya 4 partai lokal yang melaksanakan verifikasi faktual. Adapun untuk partai politik lokal, dari 6 partai yang lolos verifikasi faktual, hanya 4 partai yang akan menjalani verifikasi faktual. Keempat partai lokal yang juga dinyatakan lolos syarat verifikasi administrasi di Aceh Besar, yakni Partai Adil Sejahtera, Partai Darul Aceh, Partai Generasi Aceh Besaboh Tad dan Takwa, serta Partai Sira atau Soliditas Independen Rakyat Aceh. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI Aceh, melaporkan.